Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Farhanus Syabani, nomor absensi 16. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ubian Hadiasari dari absen 20. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kusma Dosen Kalikanai Baho, nomor absen 14. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nafisa Gina Kasika, nomor absen 26. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Naufanisari, nomor absen 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadril Hamayala dari absensi 8. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai keunikan 6 provinsi, yaitu Papua, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur terdapat kuliner yang unik, yakni sate kelinci. Kelinci yang dibakar atau dipanggang kemudian dipotong kecil-kecil dan disajikan dengan bumbu kacang yang kaya rasa. Keunikan sate kelinci adalah penggunaan daging kelinci sebagai bahan utama, yang lebih jarang ditemukan dibanding dengan daging ayam atau sapi di daerah lain. Makanan ini menggambarkan pola makan yang berfokus pada sumber daya lokal dan keberagaman makanan berbasis hewani yang dapat ditemukan di wilayah NTT. Selanjutnya ada pakaian adat. Pakaian adat Sumba sangat terkenal dengan kain ikat yang dihasilkan secara tradisional. Kain ikat ini biasanya dihiasi dengan motif geometris dan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu, seperti lambang kekuatan, kesuburan, dan persatuan. Untuk pria, pakaian adat terdiri dari sarung ikat yang dililitkan di tubuh, sedangkan wanita menggunakan kebaya tradisional dan kain panjang yang juga menggunakan motif ikat. Topi adat yang disebut mak pudi atau topi Sumba juga menjadi bagian penting dari pakaian adat ini, yang terbuat dari bahan alami dan dihias dengan ornamen tertentu. Pakaian adat ini mencerminkan kedalaman budaya Sumba dengan simbolisme yang terkait dengan kehidupan sosial, spiritual, dan alam sekitar. Lalu ada sasando, yaitu alat musik tradisional dari Rote yang terbuat dari bambu dan memiliki bentuk seperti alat musik harpa. Gamelan sasando dimainkan dengan cara dipetik dan menghasilkan suara yang merdu dan khas. Keunikan sasando terletak pada teknik pembuatannya yaitu yang rumit dan menggunakan bahan alami seperti bambu dan daun lontar, mengajarkan pentingnya kreativitas dan keterampilan dalam menciptakan seni musik yang dapat bertahan lama. Dan yang terakhir yaitu upacara pasola. Pasola adalah upacara adat yang dilakukan di Sumba yang melibatkan perang-perangan dengan menggunakan tombak atau kayu panjang. Pasola biasanya dilakukan oleh dua kelompok yang saling berhadapan dengan tujuan untuk memohon berkah dari roh leluhur untuk kelimpahan hasil bumi. Keunikan dari pasola adalah sifatnya yang sangat ritualistis dan penuh makna simbolik yang menggabungkan unsur-unsur budaya, agama, dan tradisi. Pasola mengajarkan nilai-nilai keberanian, kehormatan, dan penghormatan terhadap leluhur. Makanan tradisional Kalimantan Selatan. Soto Banjar adalah hidangan berkuah kuning yang terkenal di Kalimantan Selatan. Kuah soto ini terbuat dari kaldu ayam yang kental dengan tambahan rempah-rempah seperti kunyit, daun jeruk, dan serai yang memberikan aroma dan rasa yang khas. Biasanya soto ini disajikan dengan potongan ayam, telur rebus, ketupat atau nasi, dan taburan bawang goreng serta daun seledri. Pakaian adat Kalimantan Selatan. Baju Bagejah Gamuling Baulur Lulut adalah baju adat pengantin Banjar yang digunakan dalam acara pernikahan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Pakaian ini memiliki ciri khas yang sangat elegan dan penuh dengan simbolisme budaya. Dengan warna-warna cerah, penggunaan songket, hiasan kepala yang megah, serta berbagai aksesori emas tidak hanya menunjukkan keindahan, tetapi juga menyimpan makna yang dalam mengenai kemakmuran, kehormatan, dan keberkatan dalam kehidupan pernikahan. Kesenian daerah Kalimantan Selatan. Tari Rada Brahayu adalah salah satu tarian adat yang berasal dari Kalimantan Selatan, terutama dari suku Banjar. Tarian ini sering dipertunjukkan dalam berbagai acara adat seperti upacara pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, dan acara-acara budaya lainnya. Tari ini memiliki keunikan dalam gerakan yang lembut dan elegan, pakaian adat yang indah, serta makna yang mendalam sebagai bentuk rasa syukur dan harapan akan kedamaian. Tarian ini juga menunjukkan kearifan budaya masyarakat Banjar yang penuh dengan nilai keharmonisan dan kebersamaan. Kebiasaan daerah Kalimantan Selatan. Upacara mapan retasi, artinya pesta laut atau diartikan sebagai ritual memberi makanan di laut, merupakan upacara adat suku Bugis di Pantai Pagetan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Mapan retasi digelar sebagai bentuk syukur bumi atas hasil laut yang melimpah. Para nelayan suku Bugis yang tinggal di pesisir pantai Pagatan menggelarnya dengan cara melarung sesajen sebagai wujud syukur atas hasil laut. Nilai yang terkandung dalam upacara ini adalah rasa syukur, kebersamaan, dan pentingnya menjaga hubungan dengan alam serta leluhur. Nilai yang dibangun dari adat unik Kalimantan Selatan. Yang pertama, nilai gotong royong. Salah satu nilai utama yang sangat kental dalam budaya Kalimantan Selatan adalah gotong royong. Masyarakat Banjar memiliki tradisi membantu sesama, baik dalam kegiatan pertanian, membangun rumah, atau acara-acara adat seperti pernikahan dan upacara tradisional lainnya. Yang kedua, nilai kebersamaan dan persaudaraan. Melalui berbagai acara adat dan upacara, masyarakat Banjar selalu menekankan pentingnya kebersamaan. Kegiatan bersama seperti mapan retasi atau acara pernikahan seringkali melibatkan banyak orang dalam satu komunitas. Ayam cincane adalah hidangan khas Samarinda, Kalimantan Timur yang terkenal dengan cita rasanya yang kaya dan unik. Daging ayam kampung yang diolah dengan bumbu-bumbu khas menghasilkan cita rasa yang lezat dan menggugah selera. Suara mendesis saat membakar ayam, aroma bumbu yang menguar, dan deskripsi tekstur daging yang lembut bisa menciptakan suasana khas daerah. Ta'a dan Sapai Sapak adalah pakaian adat khas suku Dayak Kenyah yang mendiami wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Ta'a merupakan pakaian adat wanita yang terdiri dari kain sarung yang dihiasi manik-manik berwarna-warni dengan motif khas. Motif-motif ini biasanya menggambarkan alam seperti burung enggang, harimau, atau tumbuhan. Sapai Sapak adalah pakaian adat pria yang terdiri dari rompi yang dihiasi dengan manik-manik, gigi, dan taring hewan. Tari hudok atau lebih dikenal sebagai hudok adalah kesenian tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Hudok bukan hanya sekedar tarian, tetapi juga merupakan sebuah ritual sakral yang syarat dengan makna filosofis dan spiritual. Tarian ini biasanya dipentaskan dalam upacara adat seperti perayaan panen atau syukuran atas keberhasilan berburu. Hudok memiliki dimensi mistis yang kuat. Tarian ini dipercaya sebagai media komunikasi dengan roh leluhur dan alam semesta. Upacara belian adalah ritual pengobatan tradisional yang sangat dihormati oleh masyarakat Dayak, khususnya di Kalimantan Timur dan Utara. Dalam upacara ini, seorang dukun atau belian akan memanggil roh-roh nenek moyang untuk mengobati penyakit yang diderita oleh seseorang. Proses pengobatan ini melibatkan mantra-mantra, tarian sakral, dan penggunaan ramuan herbal. Nilai yang dibangun, kebersamaan, melibatkan banyak orang dalam ritual atau perayaan. Keberagaman, mencerminkan toleransi dan penghormatan terhadap budaya leluhur. Harmoni dengan alam, motif alam pada pakaian dan makna spiritual dalam tarian menunjukkan hubungan yang erat dengan lingkungan. Makanan khas dari Sumatera Selatan adalah pempek. Berikut keunikannya. Pempek adalah makanan olahan dari ikan tenggiri yang digiling halus, dicampur dengan tepung sagu, telur, dan bumbu-bumbu, lalu dibentuk menjadi berbagai macam bentuk dan ukuran. Pempek biasanya disajikan dengan kuah cuko yang berasa asam, manis, dan pedas. Kuah cuko sendiri terbuat dari campuran air asam Jawa, gula merah, cabai, bawang putih, dan ebi. Keunikannya terletak pada rasa cuko yang khas dan variasi pempek seperti kapal selam, lenjer, dan adan. Pempek menjadi salah satu ikon kuliner Palembang
dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Sumatera Selatan. Pakaian adat dari daerah Sumatera Selatan adalah Aesan Gede. Berikut keunikannya. Aesan Gede adalah salah satu busana tradisional Melayu Palembang yang paling megah dan bersejarah. Pakaian ini sering digunakan dalam acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat lainnya. Aesan Gede didominasi oleh warna merah yang melambangkan keberanian, keberuntungan, dan kemakmuran. Keunikannya terletak pada ornamen emas, kain songket, dan mahkota yang melambangkan kemegahan serta status sosial. Desain pada motif Aesan Gede banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha, seperti motif bunga teratai dan kalpataru. Pakaian ini menjadi simbol identitas masyarakat Palembang dan warisan budaya kerajaan Sriwijaya. Salah satu kesenian daerah Sumatera Selatan adalah Tari Gending Sriwijaya. Tari Gending Sriwijaya merupakan tarian tradisional yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Tarian ini memiliki keunikan tersendiri dan syarat dengan nilai-nilai budaya yang mendalam. Tarian ini melambangkan kejayaan kerajaan Sriwijaya. Biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan. Gerakan tarinya anggun dan berirama lembut. Tari Gending Sriwijaya menggambarkan keramahan dan kehangatan masyarakat Palembang dalam menyambut tamu. Salah satu kebiasaan daerah Sumatera Selatan adalah tradisi sedekah rame. Sedekah rame adalah upacara adat di Sumatera Selatan, khususnya di daerah Lahat, Lubuk Linggau, dan Musirawas Utara. Tradisi ini merupakan wujud syukur masyarakat atas keberlimpahan rezeki dan hasil bumi yang didapatkan. Sedekah rame biasanya dilakukan di lahan pertanian seperti sawah atau kebun, sebagai simbol syukur atas hasil panen. Inti dari acara ini adalah doa bersama yang dipimpin oleh tokoh adat atau masyarakat, memohon berkah dan keberkahan untuk masa depan. Setelah berdoa, acara dilanjutkan dengan makan bersama semua peserta, baik itu warga sekitar, tokoh adat, maupun tamu undangan. Sedekah rame adalah bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan. Nilai yang dibangun dari kebiasaan masyarakat Sumatera Selatan. Yang pertama, ada gotong royong. Tradisi seperti sedekah rame mencerminkan nilai kerjasama, solidaritas, dan rasa kebersamaan antar warga. Lalu, yang kedua, keharmonisan dan rasa hormat. Melalui tradisi penyambutan tamu, melalui Tari Gending Sriwijaya dan Tari Tanggai, masyarakat Sumatera Selatan menanamkan nilai keramahan dan penghormatan kepada tamu. Yang ketiga, penghormatan terhadap warisan budaya. Pakaian adat seperti Aesan Gede mengajarkan rasa bangga terhadap budaya lokal dan menghargai identitas budaya. Makanan tradisional Sulawesi Tengah. Coto adalah sup daging sapi yang dimasak dengan bumbu kacang dan rempah-rempah khas. Makanan ini sangat populer di Sulawesi Tengah, terutama di kota Palu. Coto biasanya disajikan dengan nasi putih dan sambal, memberikan rasa gurih dan pedas yang lezat. Coto Makassar tidak hanya sekedar hidangan, tetapi juga simbol identitas budaya Sulawesi Tengah. Selain itu, coto memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat, terutama dalam mendorong pariwisata kuliner dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pakaian adat Sulawesi Tengah. Baju taolu adalah pakaian adat dari suku Kaili yang terbuat dari kain tenun dengan desain khas. Pakaian ini dikenakan dalam upacara adat, pernikahan, atau acara budaya lainnya. Pakaian ini melambangkan identitas budaya dan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat Kaili. Motif-motif tenun yang rumit dan warna-warna cerah pada baju taolu merepresentasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya masyarakat Bugis Makassar. Kesenian daerah Sulawesi Tengah. Tari Pak Penta adalah tarian tradisional dari suku Kaili yang menggambarkan semangat gotong royong dan kebersamaan. Tarian ini sering dipentaskan dalam acara adat atau perayaan besar dan diiringi oleh musik tradisional seperti tifa dan gendang. Tari Pak Penta bukan hanya sekedar tarian, tetapi juga cerminan kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah. Gerakannya yang lemah lembut dan harmonis menggambarkan semangat gotong royong dan syukur atas hasil panen padi, menjadikannya warisan budaya yang berharga. Kebiasaan daerah Sulawesi Tengah.
Adat Nokeso adalah upacara tradisional suku Kaili di Sulawesi Tengah yang dilakukan saat anak memasuki masa pubertas. Upacara ini memiliki makna penting sebagai tanda peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Ciri khas Nokeso adalah proses menggosok gigi bagian depan hingga rata. Ini melambangkan kesiapan memasuki fase dewasa yang lebih bertanggung jawab. Upacara ini menandai dimulainya tahap kehidupan baru yang lebih mandiri, serta mengajarkan pentingnya tanggung jawab atas diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nilai-nilai yang dibangun dari kebiasaan atau adat unik Sulawesi Tengah. Yang pertama, hormat terhadap leluhur. Banyak upacara adat di Sulawesi Tengah yang berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur. Ritual-ritual ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan roh nenek moyang dan memohon berkah. Yang kedua, keterikatan dengan alam. Masyarakat Sulawesi Tengah memiliki hubungan yang erat dengan alam. Banyak upacara adat yang berkaitan dengan siklus alam, seperti pertanian dan perikanan. Hal ini mencerminkan rasa syukur terhadap alam dan upaya untuk menjaga keseimbangan alam. Papeda. Papeda adalah makanan pokok yang terbuat dari sagu, sejenis tepung yang dihasilkan dari pohon sagu. Teksturnya kenyal dan lengket mirip lem, sehingga seringkali disandingkan dengan kuah kuning yang kaya akan rempah-rempah untuk menambah cita rasa. Papeda biasanya dimakan dengan menggunakan garpu besar yang disebut hiloi. Cara makannya pun unik, yaitu dengan menggulung papeda menggunakan garpu. Papeda sering dihidangkan dalam upacara adat dan perayaan. Selanjutnya adalah pakaian adat dari Papua, yaitu koteka dan rok rumba. Koteka adalah pakaian khas pria Papua yang terbuat dari labu air. Koteka tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tapi juga memiliki makna simbolis sebagai identitas dan kekuatan pria. Rok rumba merupakan rok panjang yang terbuat dari bahan alami seperti kulit, kayu, atau daun. Sering dihiasi dengan manik-manik dan bulu burung. Rok rumba biasanya digunakan dalam upacara adat. Selanjutnya adalah kesenian daerah dari Papua, yaitu tifa dan tari perang. Tifa adalah alat musik perkusi yang sangat penting dalam budaya Papua. Bunyi dentuman tifa yang khas menjadi iringan yang tak terpisahkan dari tarian perang. Tifa terbuat dari kayu yang dilubangi bagian tengahnya dan ditutupi dengan kulit hewan. Tifa bukan hanya sekedar alat musik, tapi juga makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat Papua. Tari perang di Papua bukan sekedar tarian, melainkan sebuah cerminan dari semangat juang, keberanian, dan kekuatan masyarakat Papua. Iki pale atau upacara memotong jari. Iki pale adalah praktik memotong salah satu ruas jari sebagai bentuk ungkapan duka cita yang mendalam atas meninggalnya anggota keluarga. Biasanya perempuan yang melakukan pemotongan ini, sementara laki-laki membuat sayatan kecil pada telinga sebagai tanda bergabung.